Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi untuk Polri dan bangsa dan negara. Salam sehat selalu dan salam jasara harja. Baik, saya Dr. Agus Ujianto, Master Science Medicine dan spesialis bedah. Kebetulan profesi saya berkecimpung dalam bidang kegawat daruratan, terutama kecelakaan dan salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Pelatihan ini selalu diupdate oleh para dokter bedah yang disebut dengan Definitive Surgery Trauma Course. Kalau untuk dokter umum namanya ATLS, Advanced Trauma Life Support. Kalau untuk perawat dan paramedis ada namanya Basic Life Support. Dan untuk masyarakat biasanya disebut PPGD ataupun PPPK, P3K ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan Korlantas Jasara Harja yang berhasil menyelenggarakan kegiatan ini, dan semoga ke depan akan menjadi kegiatan standar untuk tingkat nasional sehingga driver, ambulan, pemilik ambulan, dan semua kru mampu mempunyai standarisasi tingkat nasional dan internasional secara kompetensi dan terakreditasi. Tujuan dari seminar ini maka diharapkan para driver memahami keuntungan memiliki kemampuan pada pertolongan pertama. Jadi kalau kita nggak paham, kalau kita tidak mempunyai kemampuan, maka ada keraguan-raguan dan bahkan kita tidak berhasil membantu pemerintah untuk menekan mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, driver diharapkan mampu untuk mengidentifikasi prosedur yang tepat terhadap berbagai jenis kegawat daruratan. Jadi misalnya karena kecelakaan itu pasti akan dari ujung kepala sampai ujung kaki, head to toe, maka kita harus tahu bagaimana prosedur menolong trauma pada wajah, trauma pada leher, trauma pada tulang belakang, pada dadar, pada perut, pada tungkai, dan pada anggota tubuh yang lain. Jika ini mampu kita tahu dan paham prosedur, maka morbiditas dan mortalitas pasien atau penderita sampai ke tempat tujuan akan kita capai. Kita kembali ke sejarah ambulan. Kita tahu bahwasanya ambulan berasal dari bahasa Latin yang disebut ambulare, yang berarti berjalan atau bergerak. Di mana dalam sejarah rumah sakit yang bergerak itu dulu transportasi darurat di tahun 1487. Pasukan Spanyol sudah memakai selama pengepungan pada Perang Malaga oleh penguasa Katolik terhadap Emirat Granada. Kemudian Amerika dulu saat Perang Saudara menggunakan gerobak sebagai ambulan, dan juga waktu ada Perang Prancis dan Prusia tahun 1970, ambulan digunakan sebagai rumah sakit lapangan. Juga ketika pecah Perang Turki dan Serbia tahun 1876 dan gerobak ambulan dipakai, dan juga selama Perang Crimea tahun 1854. Jadi memang secara ambulan sudah dipakai dalam kejadian kegawat daruratan sejak lama. Kita ketahui bahwasanya pelayanan ambulan itu merupakan pelayanan kegawat daruratan, yaitu yang melayani terapi mendesak sebelum masuk rumah sakit atau pre-hospital, stabilisasi pada penyakit kritis dan cedera, dan berfungsi untuk transportasi yang aman ke perawatan definitif atau perawatan yang sesungguhnya di rumah sakit. Istilah lain di ambulan di luar negeri bisa disebut sebagai first aid squad, ya. Ada fast squad, ada emergency squad, ada ambulance squad, ada ambulance corps, life squad, dan ada ambulan emergency medical team dan lain-lain. Di Indonesia berkembang berbagai macam ambulan, ada sesuai organisasinya. Di ambulan itu dilengkapi peralatan medis dan awak medis, ada tanggap darurat medis, dan dilengkapi lampu peringatan berkedip biasanya berupa sirine.
Dan ini dilindungi hukum untuk akses lalu lintas cepat. Fungsi ambulan sendiri membawa, mengangkut, dan memberikan perawatan darurat pasien selama perjalanan. Adapun desainnya menyesuaikan aturan berdasarkan van atau truk atau pick up ya. Ada juga yang menggunakan motor, mobil, bus, pesawat terbang, dan perahu sesuai dengan daerahnya masing-masing dan keperluan masing-masing. Nah, kenapa perlu pelatihan supir dan awak ambulan? Karena pelatihan merupakan salah satu cara untuk meraih mutu atau kompetensi dari masing-masing pribadi. Dan ini di dunia sangat berkualifikasinya berbeda-beda, tergantung dari perundangan dan kemajuan daripada sistem birokrasi dan pelayanan transfer pasien di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwasanya banyak pemudi ambulan tanpa pelatihan medis dan asal, terutama ambulan-ambulan yang baru, mungkin karena sekarang banyak dana desa, banyak ambulan desa, banyak ambulan partai dan lain-lain, hanya bisa menyetir tapi belum ada pelatihan medis ya. Nah, di negara maju sendiri kalau mau jadi supir atau pengemudi itu merupakan sebuah profesi yang baik, bahkan hampir pendapatannya menurut statistik itu bisa 400 sampai 500 juta per tahun. Nah, di negara maju sertifikasi para pengemudi ini yaitu harus mengikuti sertifikasi pertolongan pertama dasar atau seperti bantuan hidup dasar, disebut sebagai Basic Life Support Training. Sedangkan awak yang di dalamnya seperti medis dan paramedis harus tahu dan mengikuti pelatihan Advanced Life Support. Di Indonesia sendiri sekarang kalau perawat dan dokter sudah wajib ikut Basic Life Support dan Advanced Life Support. Nah, ini makanya harus ditambahi dengan pelatihan awak ambulan yang lain, terutama pengemudi. Kemampuan dokter dan perawat juga harus mampu melakukan perawatan sebelum rumah sakit stabil, sehingga saat masuk ke rumah sakit pasien tidak terjadi morbiditas atau tambah cacat dan mortalitas, jadi belum sampai sudah meninggal. Kita harus tahu bagaimana cara menolongnya di situ. Nah, tujuan pelayanan ambulan sendiri adalah sama dengan tujuan layan medis darurat, di mana harus memiliki prinsip dasar pertolongan pertama, yaitu menjaga hidup, mencegah cedera lebih lanjut, dan meningkatkan pemulihan. Nah, tahap-tahap perawatan rumah sakit ini harusnya terintegrasi dan berkualitas tinggi, yaitu yang sudah mungkin dilakukan oleh Jasa Harja dan Satlantas selama ini adalah melakukan PPGD untuk masyarakat. Nah, 6 tahap kenapa ambulan di luar negeri itu ada simbol semacam plester ya, berisi 6 sudut ya. Di bawahnya adalah di dalamnya ada ular dan tongkat ya, komando, dan ketika ular itu simbol penyembuhan dan tongkat itu adalah pegangan biar tidak terjadi kecemasan. Yang pertama tadi disebutkan adalah early detection ya. Tahap pertama daripada sebuah kegawatan adalah early detection. Masyarakat yang menemui dan mengerti mekanisme kejadian masalah kecelakaan harus tahu dan melaporkan bagaimana kejadiannya, karena itu bagaimanapun nanti akan baik polisi, jasa harja, dan kita tenaga medis juga akan mengetahui bagaimana cara menolong berikutnya. Yang kedua adalah early reporting ya. Reportingnya harus orang pertama yang paham itu tahu dan menelpon instansi gawat daratan dengan benar. Jadi begitu ada kejadian, orang ketabrak motor, jatuh, terpelanting, kemudian kena got, misalnya kecemplung dan sebagainya, itu harus dilaporkan semuanya ya. Kemudian akan ada proses berikutnya namanya early response, yaitu misalnya kalau di luar negeri itu ada namanya penolong pemula ya. Jadi ketika ada telepon, maka sebelum ambulans siap, maka penolong pertama yang terdekat dan menolong sesuai pengetahuan pertolongan pertama. Kita harapkan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan pertama pelayanan kesehatan gawat darurat dan para pengemudi yang nanti juga pasca pelatihan ini harus paham bagaimana menolong pertama agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian berikutnya yang tahap keempat adalah good on sense atau field care ya.
Jadi petugas medis yang standar mulai tindakan ya juga benar di sana, tidak menambah parah. Jadi ketika sudah ditolong oleh penolong pertama yang mempunyai pengetahuan, kemudian datanglah petugas medis yang lebih mempunyai kompetensi lebih tinggi ya, biasanya perawat dan dokter, maka petugas medis itu akan bisa saja di situ ada shock, kemudian melakukan infus dan sebagainya, baru dimasukkan ke ambulan. Kemudian care in transit, jadi di dalam ambulan, maka petugas emergensi dalam ambulan harus terus-menerus melakukan kegiatan survei pada tubuh pasien. Tanda vitalnya dipasang pada monitor ya, monitor harus dinyalakan dan sebagainya. Dan tindakan stabilisasi selama perjalanan transfer harus selalu dilakukan dan dikomunikasikan dengan tempat tujuan yang akan kita tuju untuk mentransfer pasien dengan paliatif ya, definitif nanti. Nah, kemudian transfer ke tempat definitive care, pasien sudah disiapkan tempat, jadi menelpon, terkoneksi UGD sudah siap, misalnya patah tulang, maka di sana akan dilakukan pembidaan yang lebih baik, sudah ditelepon dokter bedah tulangnya, ya, kalau misalnya shock juga di sana sudah harus ada petugas yang bisa resusitasi dan sebagainya. Dan di dalam ambulan, tempat pasien dalam ambulan harus sesuai standar medis. Nah, model pelayanan ambulan yang kita ketahui di berbagai negara memang secara filosofi dan kemajuan teknologi berbeda-beda. Ada di Prancis, Jerman pakai model sendiri, dan di Amerika pakai model Anglo-Amerika. Nanti kita terangkan. Dan menurut studi tahun 2010 di Oman Medical Journal menyebutkan bahwasanya kebanyakan untuk trauma sekarang memang masih transportasi cepat. Jadi bagaimana mengirim pasien dari tempat kejadian menuju tempat definitif ya atau rumah sakit itu rupanya dalam penelitian lebih cepat lebih baik. Ini pada kasus trauma. Tetapi pada kasus trauma non bedah ya, jadi ada kegawat dauratan bedah dan kegawatan dauratan non bedah. Kalau non bedah lebih baik distabilisasi di tempat baru ditransfer. Itu bedanya. Jadi ambulan kalau ada serangan jantung ya jangan cepat-cepat dulu, tapi bagaimana ditangani di tempat. Nah, itu yang nanti harus diklasifikasikan kalau para pengemudi dan tim ambulan itu memang sudah kompeten. Nah, menurut bacaan yang saya baca kemudian saya klasifikasikan, jadi ada model dan kategori ambulan di Indonesia maupun dunia. Ada ambulan yang dipimpin dokter dan bersertifikat dan stafnya juga bersertifikat. Ada ambulan yang tanpa dokter, hanya para medis, bersertifikat dan pengemudi. Ada ambulan yang awaknya tidak ada tenaga medis, biasanya tenaga relawan. Ya, kemudian menurut tingkat perawatan dan responnya ada yang disebut sebagai responder. Ya, tadi disebutkan. Jadi di tim ambulan itu ada namanya responder yang biasanya naik motor atau naik kendaraan yang lebih kecil, membawa peralatan sebelum ambulan yang definitif datang. Yang kedua, menurut tingkat perawatan adalah ambulan medis. Nah, ambulan medis ini harus mempunyai peralatan yang lengkap dan perawatan lanjutan untuk mengangkut pasien. Di banyak negara, ambulans udara memberikan tingkat perawatan yang lebih tinggi daripada ambulans biasa. Kemudian ambulan bedah trauma. Ini sudah dikembangkan di beberapa negara dan kota-kota yang padat dan macet. Di London banyak dokter bedah yang sudah mulai praktek di ambulan. Jadi nanti kalau sudah ditangani perlu ke rumah sakit atau tidak ya, dan juga bisa menolong jika memang diperlukan untuk ambulan surgery. Jadi mungkin ini nanti Jasara Harja dan Satlantas bisa merintis di Indonesia, merekrut dokter bedah yang mau menjadi prototip terhadap ambulan ini. Nah, ini ke depan semoga Indonesia, karena memang ini adaptasi kehidupan baru semuanya dengan generasi 4.0 ini, Korlantas Jasara Harja sudah banyak aplikasi dan mungkin kita para pengelola ambulan harus mengikuti teknologi tersebut. Nah, ini yang di Amerika dilakukan adalah scoop and run, yaitu dimuat, ayo langsung dibawa cepat. Ini biasanya yang paling pas untuk kegawatan trauma bedah. Jadi ada namanya platinum 10 ya, jadi atau golden clock ya. Jadi ada waktu yang harus segera. Nah, mereka punya time response, kecepatan
membawa pasien dalam waktu 10 menit setelah kedatangan. Jadi nggak bisa berlama-lama mengangkat pasien belum stabil. Jadi ketika ada kecelakaan, sudah dilakukan triase, mau ngangkat tuh maksimal 10 menit bagi mereka. Nah, ini perlunya pelatihan. Nah, program-program pelatihan ini perlunya ketangkasan, sehingga orang kalau sudah kompeten, semacam dokter bedah misalnya, operasi usus buntu ya nggak akan berlama-lama kecuali ada hal yang khusus. Pasien patah tulang ya paling dikerjakan setengah jam sampai 1 jam kecuali ada hal khusus. Jadi kalau orang yang sudah kompeten, sama saja dengan penolong termasuk pengemudi dan para medis di lapangan, maka harus punya time response. Ibaratnya wartawan udah deadlock, malam hari ngetik jam 12 malam harus masuk cetak. Nah, sama seperti kita ketika menolong seseorang agar tidak menambah kerusakan sel dan jaringan pada pasien. Kecuali kegawatan non bedah sekarang memang tidak dipakai scoop and run. Jadi waktu perawatan merupakan faktor yang signifikan untuk penyakit jantung. Jadi kalau dibawa belum diresusitasi, takutnya standar emas untuk orang kena penyakit jantung, takutnya otot jantungnya malah jadi tambah buruk dan terjadi perikardium infark ya. Jadi otot-ototnya jadi melisut atau kisut, atau karena tidak dapat oksigen dia jadi mati ya, infark namanya, ada sumbatan. Nah, pada Amerika dan negara-negara lain mereka sudah mengembangkan program STEMI, yaitu jika ada seorang kena tanda-tanda serangan jantung, maka itu mereka langsung bergerak dan melakukan tindakan resusitasi dan pertolongan di tempat. Nah, ada yang memang butuh nanti dibawa ke rumah sakit, ada yang tidak. Nah, itu mereka makanya ada pelatihan khusus. Kalau di Indonesia namanya Advanced Cardiac Life Support ya. Jadi khusus life support untuk penderita jantung, kegawat daruratan jantung ya. Ini termasuk kegawatan daruratan non bedah. Tapi ada lagi sekarang berkembang yang tadi saya sebutkan adalah stay and play atau stay and stabilize atau delay and treat. Ini sudah berlaku di Austria, Prancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Spanyol, Brasil, Chili, Jerman juga sudah mulai. Beberapa daerah negara bagian Amerika waktu itu juga sudah mulai. Jadi ambulan sudah langsung dipimpin dokter atau dokter bedah. Dokternya ikut berangkat ke tempat kejadian, nggak cuma nolong pertama tok, tapi dia sudah definitif langsung di ambulan. Ambulannya harus lengkap. Pasiennya dirawat di tempat, membawa ke rumah sakit jika dianggap perlu saja. Kalau enggak, diantar ke rumah dan dilakukan home care. Jadi di follow up, maka tidak menambah beban si pasien dan beban rumah sakit dalam hal pembiayaan. Dan demikian juga untuk jasara harja dan mungkin BPJS tidak bengkak ya, kalau kedepannya ada sistem seperti ini. Jika pasien dibawa ke rumah sakit, mereka lebih cenderung langsung ke bangsal. Jadi kalau memang sudah stabil ya nggak usah masuk UGD. Jadi langsung ada aplikasi masuk ke bangsal, dirawat di bangsal karena memang sudah diterapi oleh dokter. Nah, ini yang butuh nantinya ke depan, apakah dokter, kalau sekarang kan prakteknya di situ ya harus ngirim ke rumah sakit itu. Lah kalau ambulan ini nanti karena dokternya mobile, kayak semacam surgical adventure atau flying doctor dulu yang pernah kita ikuti kursusnya, itu ke rumah sakit manapun sudah bisa masuk aplikasinya dengan hanya menelpon. Kemudian diverifikasi tentang kompetensi, kemudian surat tanda registrasi atau STR di sini ya, atau SIP begitu. Kalau memang dia terdaftar sebagai flying doctor atau dokter mobile gitu, maka dia bisa merujuk kemanapun. Karena memang sudah padat lalu lintasnya, sudah kalau hubungi dokter langsung ke tempatnya juga sudah nggak ada waktu dan sebagainya, maka manusia di luar negeri mengadaptasi diri dengan keadaan seperti itu. Jadi kayak di Indonesia dulu sebenarnya banyak dokter dan perawat pada belusuan, ya di luar negeri sudah seperti itu juga karena alasan lain. Kalau dulu masyarakat takut ke dokter, kalau sekarang tidak takut ke dokter tapi macet jalannya. Jadi dan dokter juga sudah banyak, lalu lintas sangat padat sehingga di luar negeri berkembang model seperti itu. Kemudian kenapa pengangkutan berkecamatan tinggi tidak? Kenapa itu bisa terjadi ada konsep stay and play dan delay and treat? Karena mereka menganggap bahwasanya pengangkutan berkecepatan tinggi kadang tidak aman. Kayak kasus di Indonesia kan banyak ambulan malah bawa pasien malah tabrakan, bawa pasien supirnya meninggal sendiri ya, bawa mayat kedua-duanya malah meninggal.
Nah ini karena ya situasi di jalan memang kan tidak aman dibanding di situasi yang stay, maka di daerah itu mereka memakai banyak lebih suka stay and play. Jadi si tenaga medis dan krunya beserta supirnya itu lebih suka nolong orang di tempat langsung ya, sampai stabil baru dikirim ke rumah sakit. Nah, problem ambulan ini di Indonesia tidak berstandar atau bersertifikasi dan kompetensi awak kabin. Nah, harus ada SNI, padahal di Badan Sertifikasi Nasional itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, tujuan pelatihan ini bukan untuk nakut-nakuti atau untuk memperberat, tapi memang semuanya ayo berjuanglah menolong orang dengan baik ya, manusia saat kecelakaan, sehingga kita harus mengkompetensi diri. Kalau sudah paham, maka insya Allah kita lebih banyak bisa menekan morbiditas dan mortalitas dan membantu pemerintah untuk menekan biaya daripada angka kecelakaan tersebut. Nah, di Indonesia pemahaman kegawat daruratan juga masih rendah, konektivitas sistem informasi masih minim, sertifikasi dan kompetensi operator atau pemilik ambulan juga belum ada. Semua bisa punya ambulan, tapi tidak tahu bagaimana mekanismenya, entah hanya untuk tujuan membantu atau memang untuk promosi dan sebagainya. Itu harus ditentukan dalam undang-undang sebenarnya. Nah, lembaga pelatihan yang ada juga belum tersertifikasi oleh komite akreditasi yang ada. Jadi ke depan semoga Korlantas melalui Kapolri, presisinya, dan Jasara Harja bisa mendorong ini menjadi sebuah komite akreditasi yang khusus untuk transportasi orang sakit. Kemudian birokrasi sistem ambulan juga harus disamakan mengikuti sistem luar negeri, karena kita sudah ke era global dan 4.0, maka semua kita harus berstandar persis kayak orang luar negeri, sehingga kita bisa kerja di luar negeri, dan orang luar negeri ketika bekerja di sini standarnya akan sama. Nah ini makanya banyak terjadi pada rumah sakit yang sudah maju atau afiliasi dengan rumah sakit luar negeri, karena standarnya sama, maka banyak pegawai dari luar negeri pun masuk. Sama di Indonesia nggak kalah sebenarnya, bisa bekerja di luar negeri karena eranya sudah global. Nah, kenapa kita harus berani mengkompetensikan diri? Karena kesamaan masalah di seluruh dunia sama. Trauma ya sama, kecelakaan pesawat, ledakan, bom, kebakaran, kesediaan air, kecemplung, dan sebagainya itu sama. Gawat daruratannya sama, ada yang bedah maupun non bedah. Jenis profesinya juga sama, ada driver, pengemudi, ada perawat, ada dokter ya, dan ada rumah sakit, ada, cuman itu standarnya yang memang belum sama. Makanya kalau di Indonesia di kesehatan itu sudah ada standar untuk akreditasi rumah sakit. Kalau tidak terakreditasi maka izinnya tidak bisa diperpanjang. Sama sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan pelayanan, maka kita tahu bahkan di Indonesia itu banyakkan data memang belum spesifik angkanya. Bahkan angka kecelakaan yang dikirim ambulan itu satu bulan paling 1-3%. Yang lain adalah orang menolong karena mungkin sudah pernah pelatihan, nolong bawa dengan kendaraan biasa, dengan bak terbuka, dengan motor yang kadang-kadang salah. Nah, ini adalah profesi yang lain yang kalau di luar negeri sudah berjalan, yaitu operator medis darurat. Jadi begitu mereka standby di rumah sakit atau tempat operator ambulan, begitu ada orang minta tolong maka harus ada pertanyaan, kenapa, di mana, bagaimana mekanismenya ya, kecelakaannya dengan kira-kira kecepatan berapa ya, mekanisme of injury sustain-nya itu ada teknik-teknik bertanya, sehingga ketika yang ambulan definitifnya mau datang sudah sudah distabilisasi oleh first responder tadi. Nah, first responder ini bisa di-guide juga oleh operator medis darurat. Jadi sebelum kedatangan, kalau memang orangnya pernah latihan kemudian takut, tapi bisa di-guide oleh operator medis darurat yang ditelepon oleh first responder itu, atau orang-orang yang tadi pertama first aid. Nah, mereka pun kalau orang operator medis darurat, kalau di sana semua punya time response. Jadi bagaimana orang menolong hanya diberikan instruksi, melakukan dengan benar, dan menjadikan
pasiennya tuh positif, ya. Jadi ada orang pingsan, contohnya berarti kan shock, berarti naikkan kaki misalnya kan. Kalau ada pendarahan berarti ditekan gitu kan. Ada patah tulang jangan segera digeser-geser tapi diimobilisasi dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan pasien yang ada di lapangan tidak tambah jelek kondisinya. Nah, ini kalau advance life support ini biasanya dilakukan oleh paramedis spesialis dan para praktisi perawatan tambahan dan dokter-dokter. Nah, kita ketahui ada macam-macam ambulan khusus yang lain, yaitu ambulan udara. Di Indonesia masih jarang. Atau ambulan taktis, ini milik biasanya tentara atau polisi untuk semacam ada gegana ya, ada atau punya BPBD ya, atau Balai Pusat Penanggulangan Bencana ya. Itu biasanya adalah disebut ambulan taktis karena mereka bisa masuk ke daerah-daerah yang berbahaya dan mungkin mengandung bahaya dan trauma lain, misalnya ada bom, ada penembakan dan sebagainya. Ambulannya khusus, biasanya milik militer. Nah, kita tahu bahwasanya organisasi ambulan ini di dunia maupun Indonesia ada yang bergantung pada negara dan ini dibutuhkan perundangan dan sesuai kebutuhan. Perundangan kita belum rigid, ya ambulannya bebas, belum ada yang bisa merigidkan. Ya memang selama ini kepolisian pun misalnya belum bisa menindak ambulan karena memang belum ada aturannya yang rigid. Nah, di Indonesia itu ada ambulan pemerintah, ada ambulan swasta, ambulan rumah sakit, ada organisasi sosial, organisasi politik, pemadam kebakaran, kepolisian, ambulan amal, ambulan desa, ambulan pribadi. Ini banyak simbol. Jadi kalau simbolnya segi 6, dia tahu bagaimana mungkin melatih krunya dengan 6 langkah tadi. Ini ada ambulan PMI ya, palang merah, ada yang pakai bulan sabit merah, karena dua-duanya International Red Cross and International Red Crescent itu sama-sama diakui dunia sebagai simbol kemanusiaan ya. Ambulannya panjenengan semua termasuk yang mana ini? Kita pengemudi ya, harus tahu bagaimana cara membantu menolong serta apa yang dilakukan oleh para medis dan tenaga medis yang menolong. Karena kita berada di sampingnya. Yang pertama, jika terjadi trauma kepala, ini sering terjadi dan menyebabkan kematian serta kecacatan yang sangat tinggi. Kalau kita salah menangani pertolongan pertama pada kepala, maka akan memperburuk dan akan menyebabkan bisa kematian. Dan ini harus cepat ditransfer begitu pasien stabil. Kita tahu bahwa trauma kepala itu ada yang tumpul, ada tajam, ya, bisa karena kekuatan yang sangat tinggi maupun kekuatan yang rendah. Bisa kena luka tusuk, luka tembak, ya. Dan pada gawatan trauma kepala ini disebabkan diklasifikasikan dengan ringan, sedang, dan berat. Kalau orang medis nanti ada skornya, yaitu Glasgow Coma Scale. Gejalanya kalau orang kena trauma kepala biasanya sakit kepala hebat, terjadi penurunan kesadaran, dan muntah-muntah proyektil. Kemudian bisa juga lemah satu sisi, mulutnya mencong, bicara pelo, mudah tersedak. Nah, jenisnya kita tahu dari mulai kulit, ini namanya scalp ya. Jadi ini singkatan dari subutkan, kutan, aponeurosis, dan daripada periosteum ini, tulang, kulit, dan sebagainya, ini disebut scalp. Kemudian di dalam otak sendiri ada pendarahan yang disebut EDH, SCH, dan lain-lain yang nanti menyebabkan manifestasi daripada gejala trauma kepala. Kemudian juga adanya cedera dari otaknya sendiri ya, dan atau fraktur tulang tengkorak. Kalau ada gambar biru di belakang telinga dan matanya seperti panda, ini gejala daripada patah tulang dasar tengkorak. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu bagaimana airway, yaitu jalan nafas ya. Ini nanti dilakukan oleh para medis, tapi kita harus bantu. Kemudian breathing, nafasnya, nafas berarti gerakan daripada dada bagaimana. Sirkulasi, ya, pucat apa enggak, nadinya ada enggak, nanti ditekan di sisi jari, di dekat ibu jari dan sebagainya. Ini tugasnya para medis, harus tahu apakah ada pucat, adakah pendarahan ya. Harus dicek, kemudian disampaikan kepada orang medis tersebut. Kemudian kesadaran, bagaimana kesadarannya, apa gelisah, apa
ngerombyang, apa bisa komunikasi ya disebutkan. Karena pada kecelakaan pada menit pertama bisa saja dia sadar, pada menit berikutnya kesadarannya menurun ya. Kemudian bantu exposure itu buka semua ya, dieksposkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibantu apakah ada sesuatu. Jadi kalau bisa saja para medisnya karena mungkin capek atau mungkin agak nervous, lupa kalau belum memeriksa bagian-bagian yang tersembunyi. Nah, ini kalau nanti klinis sampai di UGD atau sampai di rumah sakit akan diperiksa lagi dan di CT scan. Tujuannya daripada kita menata laksana trauma adalah agar terjadi penurunan tekanan intrakranial atau dalam otak itu tekanannya menurun sehingga tidak terjadi gangguan penurunan kesadaran tersebut tadi. Nah, ini kalau orang pengemudi dan non medis ya dibantu ini elevasi kepala 30-40 derajat biar tekanan jantung tidak tercurah kepada kepala. Tapi kalau sudah stabil ya sudah nggak ada masalah. Nah, yang lain adalah miliknya medis ya, ada pemberian cairan, pasang kateter, pasang NGT dan sebagainya. Nah, orang cedera kepala bisa konservatif, bisa dibedah. Ini harus tahu juga. Nah, kemudian selain trauma kepala, kita tahu ada trauma dada atau toraks. Tujuannya kita harus tahu bagaimana apakah ada jejas atau trauma di dada. Nah, ini bisa kita periksa bagaimana pemeriksaannya. Tujuannya adalah life saving, yaitu di situ ada indikasi dan kontraindikasi yang nanti dilakukan oleh para medis. Kita tahu nih dada sebenarnya kalau dibuka seperti ini. Kulit, otot, tulang-tulang ya, kemudian ada pembungkus paru. Nah, ulangnya ada pembungkus paru, ada jantung dan pembungkus jantung, itu pembuluh-pembuluh dasar besar ya. Ya, dinding dada, pleura atau pembungkus paru, mediastinum itu tempatnya jantung, isinya jantung dan pembuluh darah. Nah, ini kenapa harus diperiksa? Karena akan mengganggu pernafasan kalau terjadi gangguan atau trauma pada dada. Karena dada itu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau terjadi gagal nafas, maka oksigennya kurang, CO2-nya menumpuk, maka akan terjadi sesak nafas. Ini merupakan 2/3 dari seluruh trauma dan menyebabkan kematian ya. Nah, ini bagaimana identifikasinya? Maka sama tadi, airway-nya bagaimana, kemudian dioksigenasi, dipasang oksigen. Kita tahu ada nggak sumbatan jalan nafas, ada nggak tekanan daripada paru-paru yang jebol ya, ada nggak dinding dada yang robek, ada nggak gerakan dada yang nggak jelas sehingga kanan sama kiri nggak sama ya, atau mungkin ada jantung yang bocor. Kembali tadi harus tahu membantu bagaimana airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Nah, ini tahu. Jadi kalau paru-paru kena jebol, maka dia akan kempes, dan karena kempes dia akan tetap nafas sehingga masuk ke dalam rongga paru-parunya kempes sehingga sesak nafas dan menjadi kematian. Kalau ada lubang di dalam dada, paru-parunya atau jantungnya kelihatan, segera tutup luka, pasang selang. Nah, ini suruh cepat-cepat operasi. Tapi dibantu itu supir atau pengemudi, petugasnya agar stabil. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah kalau ada lihat seperti itu, petugas medisnya belum datang, maka saudara-saudara cari kain atau kasa yang steril sebaiknya, atau carilah sesuatu yang bersih, kemudian diplaster pada 3 tempat. Tujuannya adalah ini biar terjadi klep ya. Nah, kemudian dipasang selang lagi. Ini ada patah tulang. Nah, ini contoh patah tulangnya ini. Nah, ini contohnya kalau nafasnya tidak terlalu sesak, tidak perlu ditindak di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah bawahnya perut, setelah kepala, dada, perut. Nah, kita harus tahu bagaimana di perut ada apa saja sih. Nah, ini pastikan ada organ padat, ada hati, ada limpa, ada pankreas, sehingga ada organ berongga yaitu usus dan kandung kencing. Nah, ini harus tahu bagaimana, karena jangan sampai terlewat ketika melihat kepala dan dadanya luka, dikira perutnya nggak ada macam-macam. Nah, gejalanya adalah nyeri perut dan kembung. Nah, ini bisa terjadi jebolnya usus ataupun ada pendarahan dalam perut.
Nah, kembali tetap bagaimana nafasnya, bagaimana jalan nafasnya, bagaimana nadinya, ada pendarahan apa enggak, bagaimana kesadaran, dan bagaimana adakah kelainan lagi setelah kita buka seluruh bajunya. Nah, ini tata laksananya kita harus tahu ya. Jika ada usus yang keluar, maka jangan dimasukkan, tapi tutup dengan cairan, dengan kasa, kemudian ditutup dengan cairan. Ini caranya. Nah, bagaimana kita dilihat, dirasakan, dipegang ya, adakah sesuatu yang ada di dalam usus. Ini tugasnya petugas medis. Nah, ini contoh usus terburai. Ini akan terjadi infeksi dan karena usus tempat menyerap cairan, ini bisa terjadi dehidrasi atau kurang cairan. Ini jangan dimasukkan, tapi tutup dengan kasa lembab dan beri tetesan cairan ya. Kalau nggak ada cairan yang fisiologis, cairan garam ya terpaksa aqua dulu, nggak masalah. Ini tutup dulu, tapi tutup dulu, kemudian di plaster, ditetesi dengan cairan. Nah, ini dieksplorasi bagaimana penyebabnya. Kita lihat apakah di bawah perut itu ada pinggang, bagaimana pinggangnya. Nah, ini cara-caranya biasanya dipasang selang untuk lambung biar kempes. Juga monitor biasanya dipasang selang kencing biar bagaimana apakah ada trauma daripada saluran kencing dan lain-lain, atau terlalu kena jebakan gencetan daripada mungkin kursi dan sebagainya. Nah, yang lain adalah jika terjadi kecelakaan kemudian ada kebakaran, maka kita harus tahu ini bukan trauma biasa, karena bisa masuk dan berhari-hari karena luka bakar kan dibakar jaringannya ya, jadi ada gangguan yang sangat maka kita harus bisa nolong dengan baik. Nah, ini patofisiologinya seperti ini. Jadi luka bakar ini bisa menyebabkan kita nggak tahu ada patah tulang, nggak tahu ada trauma yang lain ya, karena memang kulitnya aja sudah melepuh seperti itu, sehingga kita sering terjebak di dalamnya, dikira tidak ada apa-apa. Nah, ada juga trauma pada jalan nafas, biasanya karena luka bakar atau ledakan di dalam ruangan tertutup, biasanya kena wajah ya, banyak jelaga dan lendir ya, kemudian mulutnya berkarbon tanda-tandanya, terus bulu hidungnya, alisnya terbakar, kemudian ngorok atau mengik ya. Nah, ini kan gangguan pernafasan, maka harus dilakukan bantuan pernafasan. Nah, ini contoh airway lagi ya, kemudian ini breathingnya lagi ya, dicek breathingnya di dadanya. Ini bisa sebagai cara dengan inhalasi bronkoskopi ya, nanti akan dilakukan di rumah sakit. Nah, ini derajatnya, kalau semuanya kena maka 100%, 18%. Nah, ini dihitung ya. Nah, ini hitungan tenaga medis. Jadi kalau saat menanyakan pertama first aid itu, ketika pertama datang, maka itu luka bakarnya di mana saja. Di lengan kanan, lengan atas, lengan kiri, bawah perut, di kelamin. Nah, itu disebutkan cukup kayak gitu, nanti tenaga medis akan tahu, sehingga nanti ketika menolong akan tahu ya. Contoh, kena kejeblukan mercon, luka bakar pada muka, pada tangan kanan, pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, dada kanan, nah gitu. Itu cukup, nanti akan tahu, akan dihitung 9, 9, 9, 18 bagi 2, 9 begitu. Jadi sekitar ada 36% begitu. Dan seterusnya nanti akan dihitung oleh para medis. Kalau sudah tahu derajat luka bakarnya, dia akan tahu bagaimana memberikan terapi, berapa tetes infus ketika sampai ke rumah sakit. Nah, ini kedalaman luka itu di derajatnya ada 3. Yang pertama, derajat pertama itu biasanya kemerahan ya, seperti orang kena sinar matahari. Derajat kedua ini sudah mulai ada melepuh-melepuh, nyeri kemerahan ya. Ini biasanya akan sembuh selama 2 minggu, tapi ya perlu terapi. Kemudian derajat 2 tapi dalam, ini sampai kelihatan putih-putih biasanya kulitnya nih, basah, kemudian ini yang melendung-melendung udah hilang ya. Kemudian juga akan menimbulkan jejas, ini bekas luka atau scar. Nah, ini yang derajat 3 itu sudah sampai bosok sampai dengan tulang ini ya, relatifnya tidak nyeri lagi ini, karena sarafnya juga ikut kena. Biasanya pada luka-luka listrik ini mukanya kena, tapi ini masih hidup ini, maka harus segera ditolong ya. Nah, ini karena kejadiannya seperti ini, maka kita harus bisa membantu orang-orang tersebut dengan cara
apa yang dilatihkan pada hari ini, dan semoga nanti dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.